Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadratul kiram wal mutaramin, para alim, para ulama, para kiai, asatidul asatidah, wabil khusus ibu-ibu majelis salim al hasanah ingkang insyaallah dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali niki nglanjutaken ngaji hadis arba'in nawawiyah. Hadis ingkang kaping gangsal niki pun nyampe hadis yang kelima, diriwayatkan saking Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kanjeng Nabi ngendikaken sapa wonge sing nganyari maring perkara agamane ingsun maka ditolak. Dadi sapa wonge sing nambah-nambahi atau ngurangi maring perkara agama maka perkara tersebut ditolak. Hadis riwayat Bukhari, dan di dalam hadis Muslim, man amalan sapa wong sing nglakoni perkara sing ora ana sandarane, nglakoni bab agama sing Kanjeng Nabi ora pernah nglakoni, maka perkara tersebut dipuntolak, ora sah hukume. Hadis niki njelasaken pilih sapa wonge sing nglakoni ibadah, nglakoni syariat Gusti Allah sing ora ana tuntunane, sing zamane Kanjeng Nabi urung pernah tau nglakoni syariat iku mau, maka syariat iku mau ditolak, hukume ora sah. Di dalam banyak hadis niki njelasaken tentang bid'ah. Dados kabeh perkara sing Kanjeng Nabi ora tau nglakoni, kabeh iku mau ditolak ora sah. Lah sebenarnya hadis niki kangge nguataken posisi agama Islam. Jadi syariat Gusti Allah sing dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sampun sempurna, wis sempurna sehingga tidak boleh ditambah, dikurangi atau dirubah-rubah dengan semaunya sendiri. Jadi kita beragama itu ada panduan. Kita beragama ada panduan yang jelas, yaitu sumbernya dari Allah lewat Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh sembarangan. Kalau tidak ada contohnya, Kanjeng Nabi tidak pernah melakukannya, ya tidak sah hukumnya, atau yang disebut dengan bid'ah. Di dalam banyak hadis ini yang sering jadi masalah adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa-apa sing ora nang Kanjeng Nabi, sing ora pernah dilakoni Kanjeng Nabi, dhalalah, tersesat. Sing lakoni kesesatan ya nang tempate nang neraka. Lah kalau dipahami secara zahiriyah hadis, berarti kabeh sing ora pernah dilakoni Kanjeng Nabi kuwi mlebu neraka. Tapi kalau dilihat zaman sekarang ya akeh perkara sing awake dhewe lakoni tapi Kanjeng Nabi mbiyen ora pernah nglakoni, akeh nemen. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan syariat agama, tentang agama yang tidak ada sandarannya dari
Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, jadi kalau hanya tidak pernah dialami oleh Kanjeng Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, di zaman sekarang banyak sekali. HP di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada. Sekarang dakwah bisa melalui HP. Bisnis ya dengan HP. Kemudian kendaraan motor zaman sekarang ya, itu orang sudah punya kendaraan motor, mobil. Di zaman Nabi kendaraannya onta. Kalau dibatasi tidak ada di zaman Nabi dan itu namanya bid'ah dhalalah finnar, ya banyak sekali di zaman kita ini. Termasuk mauludan, ada sekelompok orang yang menganggap mauludan bid'ah dhalalah. Ada lagi tahlilan yasinan bid'ah dhalalah ya. Sedang Imam Syafi'i sendiri ya bid'ah itu dibagi menjadi dua ya. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ono bid'ah sing apik, ono bid'ah sing ora apik. Imam Syafi'i. Jangan jauh-jauh di zaman sekarang ya. Di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka kepemimpinan berganti atau dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar. Di zaman Nabi itu belum ada Al-Quran seperti sekarang ini, dalam satu jilid ya, dalam satu kitab, dalam satu buku. Al-Quran dulu di zaman Nabi Muhammad SAW niku taksih dihafalaken Kanjeng Nabi oleh wahyu turun sing Gusti Allah lewat malaikat, kemudian disampaikan para sahabat-sahabatnya dan sahabat ngapalaken wahyu Al-Quran iku mau. Jadi tidak seperti sekarang buku 30 juz itu tidak, boten nggih. Tapi Al-Qur'an dihafal, Al-Qur'an dihafal dan sebagian ditulis di pelepah kurma, ditulis di pohon-pohon yang bisa kulit pohon yang memungkinkan untuk bisa ditulisi. Nah, itu zaman Kanjeng Nabi seperti itu. Ketika di zaman Abu Bakar radhiyallahu an, orang-orang yang hafal Al-Quran itu mulai pada meninggal dunia. Sebabnya apa? Sebabnya banyak peperangan. Setelah Nabi Muhammad SAW, banyak sebagian orang ada yang menamakan diri menjadi nabi palsu. Para sahabat ada yang kemudian memerangi nabi-nabi palsu ini. Jadi ana wong sing ngaku-ngaku dadi nabi, wong sing kurang kuat imane kemudian ngikuti maring nabi palsu iku mau, lah para sahabat kemudian perang ya, memerangi, memberantas orang-orang yang ngaku dadi nabi. Kemudian terjadilah bentrok, peperangan, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang hafal Al-Quran kemudian meninggal dunia. Lalu sahabat Umar bin Khattab itu kemudian merasa cemas, merasa takut, prihatin apabila banyak sahabat-sahabat yang ahli Al-Quran, yang hafal Al-Quran, hufat itu meninggal dunia. Nanti bagaimana dengan kelanjutan seterusnya? Padahal Nabi setelah berpesan bahwa ya peninggalan Nabi itu adalah Al-Quran. Bagaimana nanti generasi setelahnya? Generasi setelah para sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran pada mati, terus Al-Quran itu bagaimana? Maka bingung ya. Para sahabat Umar radhiyallahu anhu kemudian mengusulkan maring Abu Bakar untuk menuliskan ya, untuk mencatat ya
lewat catatan-catatan ya. Al-Quran dicatat dalam satu buku. Lalu dijawab oleh sahabat Abu Bakar, ya Umar, Nabi belum pernah melakukan hal tersebut. Ini adalah hal yang baru, ini namanya bid'ah, belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya takut ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah ya. Tapi karena terus diyakinkan oleh Umar, bagaimana nanti ya, kalau para hufat yang hafal Quran itu meninggal dunia, nanti pegangan umat Nabi Muhammad yang jauh dari kita, yang jauh nanti setelahnya bagaimana panduan hidupnya kalau Al-Qurannya dihafal lalu yang hafal mati meninggal dunia, ini repot nanti Abu Bakar. Kemudian dibujuk lagi, akhirnya sahabat Abu Bakar ya ngikuti maring pesan, ngikuti maring usulan ya, ngikut usulannya Umar. Wis ada bid'ah yang ini bid'ah yang terbaik lah. Di zaman sahabat saja sudah ada bid'ah ya kan, belum melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi, belum pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan mengumpulkan Al-Quran menjadi sebuah kitab. Lalu di zaman Umar juga ya, di zaman Umar itu sholat taraweh belum tidak berjamaah seperti sekarang ini ya. Orang sholat taraweh sendiri-sendiri ya. Dan Nabi juga melakukan sholat taraweh tidak full selama 30 hari selama bulan Ramadan. Baru di zaman Umar kemudian biar seragam sembayangnya, orang dewek-dewek ya, diseragamkan dengan ada imam yang ada di depan menjadi komando, sehingga kemudian kita bisa rasakan sholat tarawih ini secara berjamaah seperti sekarang ini. Di zaman Utsman Masjid Nabawi ya, Masjid Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Madinah itu kecil ya kan. Di zaman Nabi kan yang masuk Islam baru berapa gelintir orang, belum sebesar sekarang ini ya kan. Nah, setelah berbondong-bondong banyak orang yang mengikuti ajaran Kanjeng Nabi masuk Islam, banyak yang sholat di masjid. Lah masjid ini kemudian tidak bisa nampung ya. Oleh sahabat Utsman kemudian mengusulkan untuk direnovasi masjid. Masjidnya direnovasi, dipercantik dan dilebarkan. Nah, ini kan di zaman Nabi belum pernah Masjid Nabawi dibuka, dilebarkan belum pernah. Nah, berarti ini bid'ah ya. Kalau kita berpatokan hanya belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka pelebaran Masjid Madinah, Masjid Nabawi itu juga termasuk bid'ah. Tapi ini dilakukan oleh sahabat Utsman karena tujuannya ya baik ya. Tujuannya baik, maslahat, maka maslahat itulah termasuk ajaran agama ya. Maka yang dimaksud dengan bid'ah yang dhalalah ini adalah apabila mengada-ngadakan sesuatu perbuatan, ajaran, ibadah, syariat yang tidak ada sandaran-sandarannya dalam Al-Quran maupun hadis pun as-sunnah, maka itulah bid'ah yang tertolak. Kalau masih ada kemaslahatan, ada sandaran, ada hadisnya, sunnahnya ya, itu masih tidak bisa dikatakan bid'ah hasanah. Contoh misalkan sholat subuh itu 2 rakaat ya, sholat subuh 2 rakaat. Orang pengen sholat subuh 4 rakaat, ini sholat kok 2 rakaat tok ya. Saya masih muda, masih kuat, tenaganya masih bugar, apalagi baru bangun tidur ya. Sholat 3 rakaat tok yang orang mantep cepet nemen, akhirnya tambah siji jadi 3 rakaat atau tambah loro jadi 4 rakaat ya. Lah ini tidak boleh, ini namanya bid'ah. Lah yang dimaksud bid'ah yang dhalalah ini yang menambahkan, mengada-ngadakan sesuatu yang sudah pasti ya, yang sudah pasti dan tidak ada sandarannya dalam Al-Quran maupun
as-sunnah. Sholat subuh dari dulu ya sudah 2 rakaat. Nabi menjalankannya ya 2 rakaat, para sahabat ya 2 rakaat, para tabi'in, tabi'in, ulama-ulama dulu sholat ya sudah itu. Kalau sholat maghrib ya 3 rakaat, sembahyang isya ya 4 rakaat, subuh ya 2 rakaat, duhur asar ya 4 rakaat. Ini tidak boleh ditambahi maupun dikurang. Barang ada sesuatu yang di dalam sholat itu diperselisihkan oleh para ulama, seperti kunut ya, seperti apalagi salaman setelahnya, itulah perselisihan para ulama, itu pendapatnya, itu baru perselisihan, tapi bukan termasuk di dalam ibadahnya itu sendiri. Tidak boleh ya, tidak boleh kemudian ditambah atau dikurang. Inilah yang namanya bid'ah. Puasa nih bulan Ramadan ya, puasa Ramadannya khusus di bulan Ramadan. Kalau mau puasa di luar bulan Ramadan ya niat puasa sunnah ya. Jangan di bulan ini misalkan ini ya, bukan bulan Ramadan tapi niat puasa bulan Ramadan ya tidak sah. Ini namanya bid'ah, mengada-ngada. Terus ada lagi contoh misalkan ya, adzan ya. Adzan itu sudah dari dulu ya dengan bahasa Arab, sudah jadi paten kalau adzannya dengan bahasa Arab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai seterusnya, sampai yang kita dengar sekarang lah. Nah terus ya ada di orang Indonesia kemudian adzannya diganti dengan bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar ya tidak boleh. Namanya bid'ah yang menambahnya, merubah-rubah, menambahkan atau mengada-ngadakan sesuatu yang belum pernah terjadi dilakukan oleh kanjeng Nabi lah, baru namanya bid'ah. Adzan itu adzan dengan pakai bahasa Arab ya, tidak boleh dengan bahasa daerah, bahasa Jawa. Orang Sunda adzan dengan bahasa Sunda tidak boleh, harus dengan bahasa Arab. Haji ya begitu. Haji dari dulu ya ke Mekah yang Ka'bah. Ada haji yang ke mana? Kalau Syiah itu hajinya bukan ke Mekah ya, bukan ke Ka'bah, tawafnya bukan ke Ka'bah, tapi ada Syiah ada tempat sendiri yang untuk menandingi ya, untuk menandingi Ka'bah ya. Ya haji dari dulu ke Mekah itu sudah digariskan, sudah paten, tidak boleh merubah-rubah atau menambahkan atau mengurangi. Nah ini yang dimaksud bid'ah dolalah, ini yang seperti ini. Ada nabi palsu, ada orang yang mencampur adukan, kemudian ada orang asing ya yang membawa atas nama agama Islam, kemudian berbeda dengan ibadahnya dengan kita sekarang ini. Nah itu namanya bid'ah yang dolalah, bid'ah yang tertolak, sesuatu yang tertolak, yang tidak sah, dan itu tidak termasuk dalam ajaran agama Islam. Mudah-mudahan ya, kita semua diberikan iman wal Islam, nurut maring ilmune para ulama, apa sing pun diajaraken dening para ulama niku diikuti. Terus insyaallah dan mriki insyaallah mboten aneh-aneh lah, pun pas ya, pun ajaran amaliyahnya, amaliyah ajaran Islamnya sudah pas. Sekarang tadi monggo tahlilan kan baca la ilaha illallah ya, masa kita yasinan ya, yasinan monggo yasinan ya. Sing mauludan ya mauludan, boten bid'ah niku sae, tujuannya ya apik untuk kemaslahatan, mengingat, menambahkan iman dan Islam, kecintaan kepada kanjeng Nabi. Kalau ada kemaslahatan, kebaikan, yaitu bukan namanya bid'ah, itu bagus. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.